Baik, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang beriman, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh nikmat terutama nikmat iman dan kehidupan, sehingga pada akhirnya kita dapat melaksanakan rutinitas kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi persiapan observasi guru. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persiapan observasi ini, terlebih dahulu saya perlu mengingatkan kembali tentang alur atau tahapan pengelolaan kinerja guru di PMM atau di platform Merdeka Mengajar. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Jadi di bulan Januari sebelumnya kita semuanya sudah menyusun rencana hasil kerja atau RHK di PMM. Dalam penyusunan RHK tersebut, jadi guru diberikan pilihan 18 jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Di antara 18 jenis kegiatan tersebut, guru diberikan kebebasan memilih kegiatan di mana minimal wajib memenuhi ekspektasi pimpinan, yaitu 32 poin. Setelah memilih jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dari bulan Februari sampai Mei tersebut, barulah kemudian RHK disetujui oleh pimpinan atau kepala sekolah untuk nantinya bisa diterapkan atau diimplementasikan. Yaitu di tahapan yang pertama, perencanaan guru dan persetujuan atasan. Lalu tahap yang kedua, persiapan observasi kelas seperti yang kita laksanakan hari ini. Di tahapan persiapan observasi kelas ada dua tahapan, yaitu pelaksanaan observasi dan bagian yang kedua yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Di pelaksanaan observasi ada beberapa langkah lagi, yaitu yang pertama isi dokumen persiapan, lalu yang kedua pemantauan kinerja, yaitu pelaksanaan observasi oleh atasan, lalu yang ketiga pembinaan kinerja atau isi dokumen tindak lanjut. Lalu di bagian yang kedua dalam pelaksanaan praktik kinerja, yang pertama tadi pelaksanaan observasi, lalu yang kedua pelaksanaan tindak lanjut. Kita mulai dari pelaksanaan observasi. Di bagian yang pertama tadi dari kita mengisi dokumen persiapan. Dokumen persiapan ini memiliki tujuan, yaitu memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya yang diperlukan untuk memahami target perilaku yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sesuai dengan sub-indikator yang akan diobservasi oleh pimpinan atau oleh kepala sekolah. Pada kegiatan ini, guru diminta untuk memilih setidaknya satu target perilaku yang akan dipelajari dan dapat memberikan penjelasan terkait upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target perilaku tersebut. Jadi pada tahap ini kita menyepakati target perilaku yang akan dipelajari. Selain itu, guru juga dapat mengunggah dokumen berupa RPP atau modul belajar dan juga perangkat asesmen sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Pada tahap persiapan observasi ini, Bapak Ibu guru diminta untuk mengunggah dokumen tadi, yaitu berupa modul belajar RPP beserta asesmennya. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah menggunakan kurikulum
merdeka, silakan mengunggah modul ajar. Sementara bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum 2013, silakan mengunggah RPP. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pembuatan modul ajar atau RPP, yaitu diantaranya yang pertama, perangkat pembelajaran dalam hal ini RPP atau modul ajar yang diunggah dalam bentuk PDF dan file tidak boleh lebih dari 10 MB. Lalu tahap yang kedua, kegiatan pembelajaran yang tertuang pada RPP atau modul ajar harus sesuai dengan indikator dan target perilaku yang telah ditulis sebelumnya di tulisan RHK kemarin. Jadi silakan Bapak Ibu cek kembali rubrik observasi. Lalu yang ketiga, rubrik observasi inilah yang nantinya digunakan oleh kepala sekolah untuk menilai Bapak Ibu. Jadi perlu saya bacakan kembali 8 indikator observasi pembelajaran untuk praktik kinerja di PMM. Silakan Bapak Ibu bisa pilih salah satu indikator di bawah ini sesuai dengan indikator yang telah Bapak Ibu pilih sebelumnya. Yang pertama, keteratur suasana kelas. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Yang keempat, perhatian dan kepedulian. Yang kelima, ekspektasi pada peserta didik. Yang keenam, aktivitas interaktif. Yang ketujuh, instruksi yang adaptif. Yang kedelapan, instruksi pembelajaran. Jadi itu di tahap persiapan. Lalu di bagian yang kedua, yaitu pelaksanaan observasi oleh atasan. Jadi itu langkah yang kedua dalam pelaksanaan praktik kinerja atau langkah yang kedua dalam pelaksanaan observasi kelas. Pemantauan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah akan dimulai setelah dokumen persiapan yang diajukan oleh guru telah dikumpulkan. Jadi pada tahap ini kepala sekolah memberikan penilaian berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan. Jadi penilaian tersebut menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan upaya tindak lanjut yang dibutuhkan dalam pengembangan diri. Lalu di tahap yang ketiga dalam pelaksanaan praktik kinerja, yaitu pembinaan kinerja. Jadi mengisi dokumen tindak lanjut. Jadi dokumen tindak lanjut bertujuan memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan praktik kinerja. Jadi pilihan belajar untuk upaya tindak lanjut dapat dilakukan melalui PNM atau media lainnya seperti pelatihan. Jadi pada tahap ini guru dapat berdiskusi dan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut dan menentukan dukungan atau upaya dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja. Jadi itu kurang lebih 3 langkah dalam pelaksanaan praktik kinerja atau pelaksanaan praktik observasi kinerja guru. Jadi kita kembali pada tahap diskusi persiapan observasi kelas. Jadi tadi saya sudah jelaskan secara rinci mulai dari tahapan pengelolaan kinerja guru di PMM. Lalu yang kedua, tahapan atau alur pelaksanaan praktik kinerja. Jadi sekarang saya meminta saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan indikator apa yang dipilih, lalu target perilaku atau fokus perilaku yang mau diobservasi, lalu bagaimana upaya untuk mempelajari, lalu mata pelajaran apa
Jadi rencana observasi kinerja yang pertama mata pelajaran apa yang dipilih, kelasnya, lalu yang ketiga yaitu perangkat modul ajar dan perangkat asesmen. Jadi itu disiapkan oleh Bapak Ibu. Lalu soal strategi nanti untuk observasi nanti kita akan diskusikan di akhir diskusi ini. Jadi saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan indikator yang dipilih atau rencana hasil kerja apa yang dipilih oleh Bapak Ibu, lalu target perilaku atau fokus perilakunya, lalu upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mempelajari hal itu. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Hen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Lembaga SDN Motopari, yang saya hormati rekan-rekan guru. Baik, langsung saja dari 8 indikator yang telah dijelaskan oleh Bapak Pimpinan tadi, saya memilih aktivitas interaktif, di mana upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Lalu ada target perilaku yang saya rencanakan. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Kemudian upaya yang mempelajari, yang pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menyediakan peran dan dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Lalu guru memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan. Lalu target perilaku yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Kemudian upaya yang dipelajari adalah guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Lalu guru mengajukan pertanyaan yang mengaktifkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Kemudian guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan dua konsep yang berbeda. Lalu target perilaku yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Kemudian upaya yang mempelajari, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Lalu yang terakhir, guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Jadi seperti itu target perilaku dan upaya mempelajari yang saya rencanakan. Lalu mata pelajaran, di sini saya memilih tematik di kelas 4 yang di dalamnya ada 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dengan IPAS. Kemudian perangkat ajar yang saya siapkan nanti yaitu RPP atau modul ajar, kemudian perangkat asesmen. Kemudian tentunya ada media-media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran nanti. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Heni yang sudah menyampaikan
indikator pilihan atau rencana hasil kerja. Lalu yang kedua, target perilaku atau fokus perilaku. Lalu yang ketiga, upaya mempelajari. Lalu mata pelajaran sudah ditentukan dan juga perangkat ajarnya. Baik, dalam memilih indikator ataupun target perilaku mungkin ada kendala ataupun tantangan. Sepertinya untuk sementara tidak ada tantangan ataupun kendala. Baik, terima kasih. Kalau ada kendala nanti mungkin dalam perjalanan nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, kesempatan yang kedua saya berikan kepada Ibu Lani, kira-kira indikator pilihan atau rencana kerja apa yang dipilih, lalu bagaimana target perilaku, lalu upaya mempelajari, lalu pada rencana observasi kinerja mata pelajaran apa yang dipilih, kelas berapa, lalu perangkat ajar apa yang disiapkan oleh Ibu Lani. Kepada Ibu Lani saya persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, yang pertama dari 8 indikator yang sudah dijelaskan tadi itu, saya pilih tentang instruksi pembelajaran. Lalu kemudian target perilaku yang dilakukan nanti, yaitu guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Kemudian upaya yang harus dipelajari nanti, yang pertama itu guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Lalu yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, guru menjelaskan konsep yang disesuaikan hasil asesmen awal. Lalu kemudian pada rencana observasi kinerja, yang pertama mata pelajaran yang saya pilih yaitu tematik di kelas 5, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Yang kedua, perangkat ajar yang saya siapkan, yang pertama itu modul ajar dan RPP dan perangkat asesmen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lani yang telah menyampaikan indikator pilihan atau hasil rencana kerja, lalu fokus perilakunya, upaya mempelajari dan mata pelajaran apa yang dipilih, lalu perangkat ajar dan perangkat asesmen itu sudah disiapkan. Lalu kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Edu, kira-kira indikator pilihan, lalu target perilaku apa yang dipilih, lalu bagaimana upaya mempelajari, lalu mata pelajaran apa yang dibawa nanti, lalu di kelas mana melakukan observasi. Jadi kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Edu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, dari 8 indikator tadi, saya memilih rencana hasil kerja yaitu aktivitas interaktif, di mana dalam aktivitas interaktif ini guru memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar siswa untuk bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sehingga fokus perilaku nanti yang diharapkan guru bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian upaya mempelajari yang diharapkan yakni guru bisa memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Lalu kemudian guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik untuk bisa mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu kemudian masuk pada rencana observasi kinerja. Yang pertama saya
observasi nanti akan dilaksanakan pada kelas 3, yaitu saya membawakan tematik di mana di dalamnya itu muatannya bahasa Indonesia dan PPKN. Kemudian perangkat ajar yang saya siapkan RPP atau modul, lalu kemudian nanti juga saya akan menyiapkan LCD juga perangkat asesmen. Mungkin itu saja dari saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Edu yang telah menyampaikan indikator pilihan, lalu target, lalu upaya mempelajari, lalu mata pelajaran apa yang dibawa nanti. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Edu. Lalu kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Esti. Kepada Ibu Esti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari 8 indikator yang sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, rencana hasil 8 indikator yang saya pilih: instruksi pembelajaran, target perilaku, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Sedangkan upaya mempelajari, guru menampilkan visualisasi atau instruksi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep disesuaikan dengan asesmen awal. Yang berikut, mata pelajaran yang saya pilih itu tematik, di mana muatan mata pelajaran PKN, Bindo, dan IPS kelas 6. Perangkat ajar yang saya siapkan itu RPP atau modul ajar, media pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Esti. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Tere. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama, dari 8 indikator yang saya pilih, yaitu indikator aktivitas interaktif. Kemudian, target perilaku yang akan dipelajari yaitu guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Lalu yang berikut, upaya mempelajari. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep-konsep sebelumnya. Lalu yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan yaitu meminta peserta didik untuk membandingkan 2 konsep yang berbeda. Yang berikut, rencana observasi kinerja. Mata pelajaran yang saya pilih di sini yaitu tematik kelas 1, yang di dalamnya mencakup 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPK. Perangkat ajar yaitu modul ajar atau RPP dan perangkat asesmen. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tere. Dan kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Ani. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari 8 indikator yang saya pilih, yaitu instruksi yang adaptif. Target perilaku yang akan dipelajari yaitu guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik.
upaya pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Yang kedua, guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap taktik pembelajaran. Yang ketiga, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Rencana observasi kinerja. Mata pelajaran yang saya pilih tematik kelas 2 yang mencakup 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBK. Perangkat ajar, modul ajar atau RPP, dan perangkat asesmen. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Ani. Lalu kesempatan berikut saya berikan pada Pak Yusuf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, rencana hasil kerja yaitu instruksi pembelajaran. Yang kedua, terkait perilaku. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Yang kedua, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Upaya pembelajaran, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi atau ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Mata pelajaran Institut Pendidikan Agama Islam kelas 4, rencana observasi kerja, yaitu rencana observasi kinerja, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Yang kedua, perangkat modul ajar yaitu EPP, perangkat asesmen. Jadi terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih pada Pak Yusuf yang telah menyampaikan indikator pilihan, perilaku, upaya mempelajari, lalu rencana observasi kinerja. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah menyampaikan hal ini. Lalu tahapan berikut yaitu setelah Bapak Ibu memilih indikator pilihan, tanda perilaku, yaitu menyiapkan dokumen observasi. Di antaranya tadi RPP untuk modul ajar, lalu praktek asesmen, dan jika perlu media pembelajaran. Lalu yang kedua, format A yang saya bagikan kepada Bapak Ibu itu dikumpulkan kepada saya supaya saya memudahkan saya untuk melakukan observasi nanti. Jadi format A yang saya bagikan dan diisi oleh Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan dalam hal ini untuk memudahkan dalam melakukan observasi. Lalu hal yang ketiga yaitu mengunggah dokumen yaitu RPP dan juga dokumen-dokumen lain. Lalu tadi Bapak Ibu sudah memilih indikator lalu target perilaku, dan selanjutnya kita akan menentukan rencana observasi kinerja. Jadi kita sepakat hari ini kita mulai
tanggal hari apa, tanggal berapa, lalu tentukan juga waktunya. Waktu sesuai dengan jumlah jam yang ditentukan di dalam RP ataupun mazhar Bapak Ibu. Dari awal masih waktunya sudah ditentukan di dalam modul ajar dari Bapak Ibu. Jadi kita sepakat dari Pak ini tadi rencana observasi kinerjanya hari ini berapa? Baik, terima kasih. Kalau dari saya rencananya tanggal 27 Mei 2024, kemudian waktunya pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.20. Kemudian strategi observasi yang saya rencanakan observasi langsung dari pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, itu dari Pak ini. Jadi untuk strategi observasinya nanti yaitu observasi langsung. Ibu Lani, rencana observasinya kapan? Baik, terima kasih. Rencana observasi itu tanggal 28 Mei 2024. Waktunya itu dari jam 9.00 sampai 10.20. Strategi yaitu observasi langsung oleh pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Lani. Dan yang ketiga, Pak Edu, kira-kira rencana observasi tanggal berapa? Baik, terima kasih. Rencana observasi tanggal 27 bulan Mei tahun 2024. Ini nanti saya bersama dengan Pak Heni, tetapi saya mengambil waktunya lebih awal, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 8.50. Lalu kemudian alokasi waktu yang saya tentukan sesuai dengan keluasan materi 2 kali 35 menit. Kemudian strategi yaitu observasi langsung oleh pimpinan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu Ibu Esti. Baik, rencana observasi hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, waktu dari jam 9 sampai 10.20. Observasinya observasi langsung dari kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Ibu Tere, kira-kira rencana observasinya kapan? Ya, baik, terima kasih. Untuk rencana observasi saya akan laksanakan pada tanggal 29 Mei 2024. Kemudian Strategi observasinya? strategi observasi yang dilakukan yaitu diobservasi langsung oleh Bapak Pimpinan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Lanjut Ibu Ani, kira-kira rencana observasinya kapan? Terima kasih. Rencana observasi tanggal 28 Mei 2024. Waktu jam 7.30 sampai 8.50. Strategi observasi langsung oleh pimpinan. Terima kasih. Baik. Yang terakhir Pak Yusuf, kira-kira rencana observasinya kapan? Rencana observasi yaitu 30 Mei 2024. Waktu 7.30 sampai dengan 8.50. Strategi observasi langsung oleh pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu semua. Dari Bapak Ibu sudah menentukan tanggal kegiatan observasi. Lalu strategi untuk kegiatan observasi ini jadi observasi langsung oleh kepala sekolah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu melakukan praktek atau simulasi mengajar. Lalu saya akan memantau kegiatan belajar mengajar dari Bapak Ibu. Jadi itu yang dinamakan dengan strategi observasi langsung.
Jadi beda kalau seperti ini, jadi kita buat video, jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar, lalu buat video, lalu dikirim ke saya. Lalu dari situ, dari video itu saya bisa menilai kinerja, atau saya bisa mengobservasi kinerja dari Bapak Ibu semua. Jadi tinggal pilih dari observasi langsung atau buat dalam bentuk video. Jadi kita sudah sepakat bahwa strategi observasi yang dipilih oleh Bapak Ibu yaitu dipantau langsung oleh kepala sekolah. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan alur pengelolaan kinerja dari Bapak Ibu, lalu yang kedua alur pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan observasi, dan Bapak Ibu tadi sudah menentukan indikator, lalu yang kedua target perilaku, lalu mata pelajaran apa yang diampu, lalu di kelas mana Bapak Ibu melakukan observasi. Jadi Bapak Ibu sudah tentukan tadi, dan sebagai bahan persiapan dari Bapak Ibu yaitu yang pertama RPP atau modul ajar, lalu yang kedua berkaitan dengan perangkat asesmen. Jadi itu yang disiapkan oleh Bapak Ibu, dan yang terakhir format A yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah mengisinya sesuai dengan rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengumpulkan format A itu untuk memudahkan saya melakukan observasi. Jadi memastikan kesiapan guru dalam observasi, lalu meningkatkan objektivitas dan transparansi proses observasi. Dari itu gunanya formulir yang dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja hal yang perlu kita diskusikan bersama pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini, dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama diskusi berlangsung. Saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan selamat siang untuk kita. Selamat siang.